Ketemu lagi dengan channel hebat Konsumen Menggugat. Channel yang memberikan tips dan penyelesaian sengketa keperdataan, khususnya sengketa perlindungan konsumen. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, and share, dan jangan lupa tekan ikon lonceng untuk menandakan keberadaan saya di mata Anda. Sahabat konsumen dimanapun berada, ternyata kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang dilakoni oleh Irjen Pol Ferdy Sambo membawa berkah bagi konsumen. Kasus ini membawa berkah bagi konsumen. Konsumen leasing, finance, atau perusahaan pembiayaan dalam pengadaan kendaraan bermotor. Sebelum saya mengurai lebih panjang lagi, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Irjen Pol Sambo dan juga kepada Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Dalam video konferensinya tanggal 18 Agustus 2022, Kapolri mewarning seluruh jajarannya untuk menindak tegas pelaku kejahatan pidana. Jenderal Sigit meminta seluruh personil mendengar dan menyerap aspirasi ataupun keluhan atau laporan-laporan masyarakat terkait tindakan pidana yang dilakukan oleh seseorang. Ini akan menjadi catatan penting untuk menindaklanjuti pasca terjadinya peristiwa 23. Angka kita langsung anjlok di angka 28. Dan kemarin, kata Kapolri, waktu penetapan Ferdy Sambo sebagai tersangka naik menjadi 78. Jadi, kata Kapolri, baik kasus Duren 3 maupun kasus-kasus lainnya nantinya akan melibatkan kelompok eksternal, masyarakat, Kompolnas, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi pertaruhan bagi Polri. Ikuti apa yang menjadi keluhan masyarakat, seperti perjudian, narkotika, pungli, illegal mining, penyalahgunaan BBM atau LPG, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tidak pidana lainnya harus ditindak, termasuk dalam hal ini tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia oleh pihak ketiga detektor yang bekerja berdasarkan surat kuasa untuk kepentingan perusahaan pembiayaan. Tindakan ini merupakan perbuatan melawan hukum dan ada indikasi tidak pidana perampasan ketika detektor melakukan eksekusi objek jaminan fidusia tersebut. Kapolri tidak akan memberikan toleransi. Ingat, Kapolri tidak akan memberikan toleransi kepada anggotanya kalau ada yang kedapatan atau terbukti melakukan atau berpihak kepada pelaku usaha. Pejabatnya saya copot. Saya tidak peduli apakah itu Kapolres, Kapolda, saya copot, termasuk 15, kata Kapolri. Sahabat konsumen, selama menangani pengaduan konsumen sejak tahun 2001, tidak satupun pengaduan saya ditindaklanjuti oleh pihak Polri di daerah saya, Provinsi Sumatera Barat. Terhadap tindakan penarikan paksa objek jaminan fidusia, baik mobil maupun sepeda motor yang saya laporkan tidak pidananya. Padahal tindakan penarikan paksa kendaraan konsumen oleh pihak ketiga detektor yang bekerja untuk kepentingan perusahaan pembiayaan merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Selain itu, juga bertentangan dengan Pasal 48 Ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK 05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan yang mengatakan perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Ingat, perusahaan pembiayaan dapat melakukan kerjasama dengan perusahaan lain untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Ya, untuk melakukan fungsi penagihan kepada debitur. Sangat jelas
dan terang untuk melakukan fungsi penagihan utang, bukan untuk mengeksekusi kendaraan yang berada di bawah kekuasaan konsumen. Selain itu, tindakan penarikan paksa kendaraan bermotor oleh kreditor tersebut juga melanggar Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bunyinya, setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya. Setiap orang itu berhak mendapat perlindungan, termasuk hak miliknya mobil atau sepeda motor yang bisa dibuktikan dengan STNK atau buku pemilik kendaraan bermotor yang kita sebut BPKB di dalam Undang-Undang Lalu Lintas. BPKB adalah merupakan legitimasi kepemilikan milik konsumen, milik debitur, bukan milik finance. Jadi hubungan antara debitur dengan kreditur, antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan jual beli dalam bentuk kredit. Kalau menunggak, didenda selain bunga. Sahabat, saya bisa berdialog untuk mengetengahkan bahwa tidak ada peraturan perundang-undangan yang melegitimasi detektor atau pihak finance bisa melakukan penarikan objek jaminan fidusia, kecuali debitur atau konsumen memberikan kendaraannya dengan sukarela. Hal ini terdapat pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing PUU 17 Romawi garing 2009 yang amarnya menyatakan pasal 15 ayat 2 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa kekuatan eksekutorial dan frasa sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji atau prestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum yang dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, pasal 42 di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut terkait ingkar janji dan prestasi bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Amar lainnya menyatakan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia sepanjang frasa cedera janji bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa adanya cedera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Jadi cedera janji tersebut tidak ditentukan sepihak, harus berdasarkan kesepakatan para pihak, kesepakatan debitur dan kreditur, kesepakatan pelaku usaha dan konsumen. Kalau pihak finance atau perusahaan pembiayaan karena konsumen menunggak ingin memiliki mobil tersebut karena dia sebagai jaminan fidusia, pihak perusahaan pembiayaan bisa meminta permohonan atau mengajukan gugatan sederhana, gugatan uang prestasi ke pengadilan negeri. Selain itu, jangan coba-coba untuk melakukan penarikan paksa objek jaminan fidusia. Artinya, pelaku usaha jasa keuangan tidak boleh lagi melakukan tindakan penarikan kendaraan konsumen yang ditenggerai, menunggak pembayaran surat kredit, kecuali konsumen dengan sukarela memberikan unit tersebut. Tetapi kalau tidak, pelaku usaha jasa keuangan, perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri. Hal ini karena putusan Mahkamah Konstitusi berbeda dengan putusan pengadilan umum yang hanya mengikat para pihak berperkara. Sementara putusan Mahkamah Konstitusi, semua pihak, semua rakyat Indonesia wajib mematuhi dan melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi ini.
yang merupakan pengadilan pertama dan terakhir dan tidak ada upaya hukum lain. Sahabat konsumen, Anda tentu bertanya-tanya, kenapa kasus pembunuhan Brigadir Joshua oleh Irjen Pol Ferdy Sambo yang mengaku sebagai dalangnya berkah bagi konsumen? Ya, kenapa berkah bagi konsumen? Kenapa tidak berkah? Dengan adanya kasus Ferdy Sambo ini membuat Kapolri mengintimidasi semua jajarannya agar menindaklanjuti kasus-kasus yang berpotensi pidana. Sesuai instruksi Kapolri tersebut, jajarannya harus menerima laporan dan atau pengaduan terkait tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga deklarator yang bukan para pihak dalam perjanjian pembiayaan. Kemudian, setelah menerima laporan atau pengaduan, konsumen wajib harus ditindaklanjuti kasus tersebut sehingga bisa-bisa pihak deklarator menghuni Hotel Prodeo, menghuni kandang Stumbil karena tindakan yang bertentangan merampas milik konsumen. Kalau tidak ditindaklanjuti, bagaimana? Apa susahnya? Laporkan oknum Polri tersebut. Apakah dia Kapolres, kata Kapolri, apakah dia Kapolda maupun Mabes. Laporkan dengan bukti-bukti. Atau kirim surat cinta kepada Kapolri agar anggota Polri yang tidak berpihak kepada kebenaran dicopot. Itu janji Kapolri. Kapolri Listio Sigit Prabowo tidak akan memberikan toleransi kepada anggota yang salah. Sahabat, menurut pendapat saya, tindakan penarikan ojek jaminan fidusia atau kendaraan bermotor oleh pihak ketiga deklarator itu jelas merupakan tindakan pidana. Karena tidak satupun peraturan perundang-undangan yang memberi legitimasi untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia, kecuali konsumen memberikan kendaraannya dengan sukarela. Dan ya, deklarator akhirnya